Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis, kepada Ibu Ade Widianti SEMSAK AKCA. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan judul Dilema Etika Akuntan Pemerintah dalam Penyusunan dan Pelaporan Keuangan Publik pada konflik kepentingan dan integritas akuntan di sektor pemerintahan. Berikut penjelasannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang pertama di sini ada pengertian etika profesi akuntan. Etika profesi akuntan merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi akuntan dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Etika ini bertujuan untuk memastikan bahwa akuntan bekerja secara jujur, objektif, dan bertanggung jawab dalam menyajikan informasi keuangannya. Dalam sektor pemerintahan, penerapan etika profesi ini menjadi sangat penting karena laporan keuangan yang disusun oleh akuntan berkaitan langsung dengan pengelolaan dana publik yang berasal dari masyarakat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu konflik kepentingan dalam profesi akuntan. Nah, konflik kepentingan itu bisa terjadi ketika seorang akuntan itu berada dalam situasi yang sulit yang membuat seorang akuntan itu sulit untuk bersikap secara objektif. Nah, akuntan itu harus memilih antara menjalankan tugasnya secara jujur dan profesional ataupun mengikuti keinginan dari pihak tertentu nih yang bisa menguntungkan organisasi atau dirinya sendiri. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan konflik kepentingan. Yang pertama itu ada tekanan dari atasan. Yang kedua itu ada kepentingan organisasi untuk menghindari temuan audit. Yang ketiga itu ada keinginan mempertahankan reputasi instansi. Selanjutnya adalah deskripsi kasus. Jadi di sini ada seorang akuntan yang bekerja pada organisasi perangkat daerah. Jadi akuntan ini bertugas menyusun laporan keuangan tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran pemerintah. Lalu dalam proses penyusunan laporan tersebut ditemukan beberapa pengeluaran kegiatan yang tidak didukung oleh bukti transaksi yang sah. Ketika hal ini disampaikan kepada atasan, akuntan diminta tetap mencatat transaksi tersebut sebagai belanja operasional agar tidak menimbulkan temuan dalam pemeriksaan audit. Atasan juga menyampaikan bahwa praktik tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam organisasi. Selanjutnya di sini ada permasalahan etika. Nah, situasi ini itu menempatkan akuntan dalam dilema etika antara mengikuti perintah atasan atau mempertahankan prinsip profesionalisme. Nah, jika akuntan itu mengikuti permintaan atasan, maka laporan keuangan itu berpotensi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Di sini ada beberapa permasalahan etika yang muncul, antara lain yang pertama yaitu tekanan atasan terhadap independensi profesional. Nah, kemudian yang kedua ada kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Dan yang ketiga, risiko temuan audit dan kerugian negara. Kemudian yang terakhir, tanggung jawab akuntan kepada masyarakat. Selanjutnya yaitu stakeholder. Kasus ini melibatkan beberapa pihak yang memiliki kepentingan terhadap laporan keuangan pemerintah. Pihak-pihak tersebut antara lain yang pertama adalah akuntan, yaitu sebagai penyusun laporan keuangan, yang kedua pemerintah sebagai pengelola anggaran negara, yang ketiga bank atau lembaga keuangan yang menggunakan informasi keuangan sebagai dasar keputusan, lalu ada karyawan yang berkepentingan terhadap stabilitas organisasi, kemudian masyarakat sebagai pemilik dana publik. Jadi setiap pihak memiliki kepentingan agar laporan keuangan tersebut disusun secara transparan dan dapat dipercaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada analisis berdasarkan teori etika. Dari kasus ini dapat dianalisis menggunakan dua teori etika. Yang pertama ada deontologi, yaitu menekankan bahwa tindakan itu harus sesuai dengan kewajiban dan aturan yang berlaku. Nah, dalam hal ini, akuntan itu berkewajiban mematuhi standar akuntansi serta peraturan pengelolaan keuangan negara. Kemudian yang kedua ada utilitarianisme, yaitu menilai tindakan berdasarkan manfaat terbesar bagi banyak pihak. Nah, manipulasi laporan ini mungkin menghindari temuan audit dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang dapat merugikan masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik. Ada pengertian etika profesi akuntan. Kode etik profesi akuntan menuntut akuntan untuk bekerja secara jujur dan profesional. Dalam kasus ini terdapat beberapa prinsip yang relevan, yaitu yang pertama ada integritas, selanjutnya objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, terakhir yaitu perilaku profesional. Di kasus ini, akuntan memiliki beberapa pilihan tindakan untuk menghadapi situasi ini. Antara lain yang pertama yaitu dengan menolak mencatat transaksi yang tidak memiliki bukti sah. Kemudian yang kedua bisa dengan meminta agar transaksinya ini dilengkapi dengan bukti yang valid. Kemudian yang ketiga bisa dengan berkonsultasi dengan auditor internal dan juga pihak pengawasan, dan setiap pilihan atau alternatif ini harus dipertimbangkan dengan memperhatikan etika profesi dan aturan yang berlaku. Nah, keputusan yang paling etis untuk kasus ini adalah menolak mencatat transaksi tanpa bukti sah dan menyampaikan masalah tersebut kepada pihak yang berwenang. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dan presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.